Kalau misalnya lo berurusan dengan orang yang lebih berumur daripada kita, dia udah puluhan tahun di tempat itu, otomatis he feels like he own the place, right? Jadi kita tuh kayak, siapa sih lo? Jalan satu-satunya itu adalah kita harus tunjukin ke mereka, being with them, encourage them, terus kita harus on hands dengan mereka gitu. Kita nggak bisa cuma sekedar yelling datang tiba-tiba gue pengen kayak gini, gue nggak mau tahu. Karena mereka akan berpikiran dalam pikiran mereka kata, show me what you got boy, katanya. Lu bisa apa sih gitu. Gue lebih tahu tempat ini daripada lu. Terus juga hal yang simple aja, mungkin sepele, orang nggak banyak ini, adalah gue ganti adalah seragam. Shifting. Pada saat itu kan seragamnya klasik chef zaman dulu lah, putih, celana kotak-kotak. Dengan dot hitam yang lo tau kan ya, klasik hal kayak gitu. Menurut gue ketika passionate itu kan relate sama apa yang lu gak cuma lu kerjain tapi apa juga yang lu pakai termasuk uniform lu. Akhirnya gue rubah, akhirnya mereka lebih proud gitu. Sampai mereka gak mau nyuci di laundry, mereka bawa pulang ke rumah, dia pengen nyuci sendiri. Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Ray Johnson Radio dan Backdraft Project. If you like to hear all about F&B industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Hari ini kita ditemenin oleh salah satu chef pegangannya Ubud yang emang selalu dia itu biasanya di resort. Jadi over years itu yang specialized di resort. Bali juga kan paling banyak juga resortnya juga selain restoran juga ya. Nah ini saya udah lumayan kenal chef ini udah lumayan lama juga, tapi nggak terlalu lama juga. Jadi masih banyak penasarannya pengen tahu nih. Gue sebagai chef, gue biasanya gue nggak pernah kerja di hotel resort dan ini ketemu sama yang specialized di sana. Jadi tanpa panjang lebar lagi kita sambut Chef Iwan Yunarto. Halo. Apa kabar Chef? Baik banget. Aduh, santai-santai. Akhirnya bisa Akhirnya kalau nggak kayak gini gue nggak pernah kesini-sini. Nggak turun gunung ya di Ubud terus ya. Asli. Jadi gimana? Apa kabar? Gimana baik. Ubud? Ubud lagi slow lah. Lagi slow lah. Kayak sebali sih slow sih. Asli. Ini kalau November emang biasanya nggak terlalu November. Ntar udah mulai ini istirahat lah sebelum Desember. Iya. Biasa kan kalau Desember kan lebih intens kan dibanding high season yang Juli, Agustus. Lebih santuy sih kalau sekarang. Nah ini sebelum mulai biar yang lain kenal dulu juga boleh dijelasin mungkin backgroundnya dulu sekolah di mana, udah berapa lama di Bali. Boleh, siap, silakan dijelasin. Nama gue Iwan, gue eksekutif chefnya Amandari. Gue sekolah dulu di STP Bandung. NH ya? NH betul. Terus gue asli Bandung. Oke. Cuman rumah gue bukan di Bandung, gue rumahnya di Jogja. Oh. Nah, jadi agak random memang. Kalau gue bilang sama Adit, imigrasinya gue udah kayak apa ya? Kayak lumpang lahir di Bandung. Terus nggak pernah kerja di Bandung, terus rumah di Jogja, sekarang tinggal di Bali. Itu jadi lebih gampang nggak sih buat pindah-pindah orang-orang yang biasa kayak gitu? Iya. Kayak nggak terlalu banyak attachment ke certain place kan? Benar, terutama lebih gampang ketika lu moving sama keluarga lu, pindah-pindah ke certain different areas. Mau gitu jadi nomaden lebih gampang lah, betul, udah didesain dari lahir ya. Iya. Jadi anak-anaknya itu udah terbiasa juga untuk pindah-pindah dengan keluarga dan segala macam. Berarti udah ada anak, istri, anak berapa? Anak 2. Anak 2. Yang paling gede umur berapa? Paling gede 10. Udah gede, lumayan. Lumayan nikahnya awal juga berarti ya? Iya kan? Iya. Jadi ini berarti NH kan istilahnya lumayan banyak lah yang lulusan NH di sini. Yang paling sepuhnya kan yang semua orang mostly tahu Maxi. Terus ada Mandif juga yang lebih sepuh juga. Benar. Nah, temen seperjuangannya siapa biasanya? Kalau misalnya gue tuh jadi angkatannya termasuk angkatan yang nggak begitu lama ya, karena gue waktu itu basically gue sebelum jadi gue tuh nggak lulus SMA pada saat itu, jadi karena gue kebanyakan reckless lah, gue kebanyakan ngeband dulu, terus gue sempat jadi DJ juga dan segala macam, akhirnya hidup gue nggak jelas lah, nggak beraturan, gue kemana-mana. Itu pas SMA malah? Iya pas SMA. Okay. Jadi mungkin kalau orang bilang kayak zaman itu kayak bukan salah pergaulan sih ya. Maksudnya kayak lo hobinya kesana kan? Hobinya kesana dan lo akhirnya lupa sama. Nah itu yang banting setirnya ke. Karena pada saat itu gue ngelihat saudara gue yang lagi nikahan di Ritz-Carlton Jakarta pada saat itu.
Terus gue attend kan, gue lihat kok kayaknya ada chef-chef nih yang lagi setup buffetnya kok kayaknya keren aja gitu ngelihat Pakai topi mereka panjang. pakaian. Pada saat itu topi panjang keren ya, benar. At that Sekarang time, iya betul. Enggak lah ya. Cuman pada saat itu ya kok looks cool ya. Maksudnya kayak gue pengen kayak gitu. Gimana caranya ya? Akhirnya dari situlah gue decide untuk gue coba aja. Ya udah akhirnya gue selesain SMA tuh. Gue ikut lah yang namanya kejar paket C. Iya. Jadi gue bukan murni lulus SMA ya. Padahal gue Zaman itu belum ngetren lah paket C, cuman udah beberapa. Ya gue gak malu lah, gue bilang gue lulusan paket C. Gak ada yang peduli juga. Gak ada yang peduli juga. Iya. Yang penting kan lulus juga kan biar bisa lulus kuliah. paket C. Jadi, setelah itu gue decide untuk akhirnya gue pengen lah kayak gitu. Awalnya gue pengen lihat kayak chef itu gitu. Gue belum ada tuh master chef yang kayak gitu-gitu dulu. Oh iya. Belum jadi ada. akhirnya kalau ada juga kita mungkin Indonesia nggak tahu. Betul. Zaman dulu paling Adanya nonton hari Minggu Iron Chef-nya Jepang. Masih Jepang banget kan. Ada yang Indonesia yang modelnya yang keluar dari bawah tuh. Lo ingat gak apa nama acara yang di Indosiar? Itu tapi belum zaman itu. Iya. Iya udah. Lo tahu kan? Iya yang jelek banget. Iya. Yang keluar dari itu terus gua tantang lo. Iya kayak gitu. Bukan zamannya Pak Kris kan? Sempat ada Pak Kris, ada Andika Maksi. Bukan. Ini yang sepuhnya, versi sepuhnya. Nah itu topinya masih. Akhirnya itu lagi main ke Jakarta berarti. Lagi main ke Rizal-Carlton, terus berarti langsung pas balik langsung milih NHI. Iya. Nah jadinya tiba-tiba inspired gitu. Itu berarti masuk NHI umur berapa tuh? Udah late 20 ya, 22an kalau nggak salah. Gue juga lupa sih exact umurnya. Orang udah pada lulus baru masuk. Iya, jadi gue kayak telat 6 tahun lah gitu. Ya, akhirnya. Nah itu jadinya seperjuangannya sama siapa tuh? Apa udah gugur semua? Kalau di industri banyakan gugur sih. Banyakan gugur. Iya, ada 1-2 lah, nggak banyak dari angkatan gue yang paling dekat mungkin siapa? Ali ya? Ali adik kelas. Adik kelas. Itu yang lumayan, yang paling dekat. Shout out Ali. Yang paling dekat berarti Ali. Iya, paling dekat. Kalau sama Maxi kan berarti udah lumayan jauh kan berarti. Jauh. Maxi apalagi Mandif ya. Iya, apalagi Mandif. Ada kalau yang di Jakarta Mbak Cika, yang di Amus juga. Banyak sih sebenarnya. Itu yang gue nyadar pas gue sekolah nggak di Indo. Karena mungkin persepsi juga ya kayak kalau lu bisa keluar aja. Pas nyampe Indo kayak gue gak kenal siapa-siapa. Orang tuh nyari kerja, gue pikir tuh bakal nyari kerja di luar susah. Gue pikir udah balik Indo aja deh gampang. Susah sama orang lu gak tahu siapa-siapa. Sedangkan NHI kan alumninya tuh kuat banget kan. Kayak udah kayak chain hotel di mana-mana. Ada di situ ada orang NHI. Apalagi di Bali sih. Kalau di Jakarta mungkin kan lebih banyak STP Trisakti. Kalau di Bali tuh either STP Nusa 2 atau enggak STP NHI. Itu udah kayak yang pasti ada lah standarnya. Nah itu bisa apa itu juga Ritz-Carlton yang bikin abis dari situ selalu interestnya ke hotel. Nah kalau misalnya ini flashback ke belakang, jadi gue waktu itu sebenarnya gue tertariknya untuk staging setelah gue lulus kuliah. Cuma pada saat itu staging kan butuh biaya. Contoh misalnya gue mau ke Noma nih. Pada saat itu juga sekarang juga. Iya, exactly. Gue bukan orang yang kaya pada saat itu gitu. Maksudnya gue ngerti bahwa staging itu gue butuh spending. Pada saat itu gue nggak bisa. Iya kan pas masuk udah umur 22 ya. Betul, dan gue butuh uang. Iya, udah gak hidup di mimpi lagi lah. Benar banget, gue butuh money segera gitu. Gue lulus kuliah gue pengen dapat uang gitu. Akhirnya gue decide. Apa mungkin kuliah biar dapat uang juga kali? Enggak juga sih. Jadi waktu itu kan kebetulan gue sempat training sebelumnya. Nah kebetulan yang tempat gue training yang dulu tuh ngajakin gue lagi. Otomatis kayak tanpa lu harus memilih gue diajak gitu. Ya udah gue ambil aja, gue sikat gitu di Jakarta pada saat itu. Terus akhirnya gue berjalan, ya udah akhirnya terbiasa untuk di hotel. Akhirnya dari awal sampai sekarang ini ya gue berkecimpungnya bukan di non freestanding restoran gitu. Dan rata-rata di chain hotel yang gede juga kan. Khususnya yang aman ini kan. Betul. Gue ingat banget gue pertama kali ketemu Chef Iwan tuh kayak, Chef ini salah satu patokan hidup gue kalau udah sukses nih gue bisa staycationnya di sini. Iya bukan kalau staycation ya itu kan yang paling murah nggak ada yang 3 jutaan kan. Nggak ada kan. Itu udah diskon paket semua aplikasi online digabungin juga nggak bakal dapet segitu. Benar banget. Kayak ini dari hotel dan yang gue ngelihat juga rata-rata resort kayak gini biasanya chefnya expat. Betul. Kan? Ya. Dan ternyata kita sempat ngobrol juga. Chef Iwan tuh chef kedua yang non expat. Chef kedua yang non expat, betul. Dan sampai sekarang masih ada expatnya juga di sana kayak mungkin GM-nya expat. Tapi biasa eksekutif chefnya dulu selalu expat.
Dan gimana tuh ceritanya bisa sampai join di yang chain segede itu? Apa sebelumnya emang udah Sebelumnya gue udah pernah pada saat 2014 gue waktu itu join di salah satu Aman Property juga, tapi yang di Jawa, ya, di dekat Borobudur, namanya Aman Jiwo. Nah, gue starting dengan brand ini tuh di sana. Oh, berarti udah ada perkenalan dulu. Udah perkenalan dulu, dan gue spending sekitar 2-3 tahun lah. Antara 2 dan 3 tahun, sekitar 2 tahun 6 bulanan apa 2 tahun 7 bulan. Yang di Jawa. Betul. Jadi untuk itu berarti sebelum pindah Bali. Apa di tengah-tengah? Sebelum. Jadi pulang kampung tuh berarti. Dari situlah gue tertarik dengan Jogja sama culture-nya, makanya gue beli rumah tuh di situ. Oke. Jadi gue tetap next day-nya gue punya planning untuk someday gue balik lagi. Oh, ya, kayak retiring inilah. Gak lupa plan. kulit lah ya. Iya, gak lupa kulit. Makanya gue beli rumah dulu di sana dan segala macam. Nah, akhirnya yang decide buat kayak oke, pindah Bali terus sampai sekarang kan, nggak sebentar juga kan di Balinya. Lumayan lama. Decision awalnya gara-gara apa buat biar bisa pindah? Kalau decision awal nggak ada sih. Pada saat itu cuman kayak setelah gue dari Magelang gue pindah ke Jogja, terus gue apply terus gue apply kerjaan sana, gue dapat. Culture F&B-nya itu nggak terlalu live lah kalau di Jogja, bisa dibilang pada saat itu ya. Kalau sekarang sih udah lumayan. Sekarang udah ada Mills ya, Mills sudah buka restoran dan segala macam. Pada saat itu tuh bisa jujur dibilang sekarang sih pilihan buat liburan di Indonesia ya, yang mayoritas orang tahu. Kalau dulu kan di luar yang orang Jakarta ya. Kalau orang Jakarta pasti ke Bandung udah kayak udah kayak kita di Bali ke Bedugul. Betul. Terlalu deket kan. Betul. Nah, cuman kalau selain itu yang beneran kayak oke, kita road trip jalan. Dulu kan pasti nggak ada yang kepikir ke Semarang buat road trip kan. Pasti biasa muternya ke Borobudur. Betul. Patokannya kan Borobudur. Sekarang udah orang-orang patokannya Jogja. Iya. Terus ke Borobudur. Bener kan? Kalau udah berubah banget sih dari zaman dulu. Betul. Apalagi dengan akses yang sekarang lebih mudah ya, dengan bandara baru. Terus koneksi antara moda transportasinya dari bandara langsung ke Jogja dan segala macam. Ditambah sekarang tolnya terkoneksi dari Solo dan segala macam. Kalau zaman dulu kan Pantura nggak lewat Jogja kan. Betul. Jadi agak tough tuh. Nah, dan kebanyakan kan kalau di Jogja itu kan lebih ke domestik ya. Nah, maksudnya yang banyak di sana itu Jadi kan otomatis secara F&B nggak begitu greget ya. Maksudnya untuk lokal fine. Cuman gue tuh pengen kayak pengen explore gitu. Gue kan dengar Bali itu kan kayak secara dari segi F&B culture-nya kan kayak wah keren gitu. Nah, gue tuh pengen experience Bali itu kayak apa Emang sih? menurut gue sebagai yang waktu gue pas pertama kali gue kerja juga kan di Bali. Itu emang Bali tuh over kompleksitinya. Jadi kita ngelihat banyak. Kita nggak ngurusin bold market kan. Kalau mungkin kalau kita kerja di Jakarta, mostly yang diurusin orang Jakarta. Ada expat nggak? Ada. Berapa persen? 2%, 3%. Nah kalau di Bali kan expat 60%. Plus dari expat itu pecah lagi. Ada orang Europe, ada orang US, ada orang UK, ada orang Australia yang paling banyak. Itu yang lebih sampai sekarang sih menurut gue Bali yang menarik dari sisi situ ya buat yang kerja mau belajar juga. Betul, lebih vibrant. Ya, balik lagi ke amannya. Nah, kemarin kan udah ngerasain di Jawa. Sekarang ngerasain propertinya Aman yang di Bali. Nah, itu ada bedanya nggak? Ada kalau secara garis besar sih hampir sama ya, karena ini kan resortnya cukup berumur juga, salah satu pioneer kan di Bali. Kita waktu itu kayak tahun 89 kan propertinya. Jadi salah satu properti yang cukup tua lah ya gitu. Jadi otomatis kan masih banyak staff-staffnya yang cukup berumur. Berarti dari dulu aman. Kenapa? Dari dulu udah aman. Udah. Bukan yang properti dibeli sama Aman. Bukan. Berarti udah lama banget ya ini Aman ya. Iya. Nah yang jadi kalau misalnya cerita ke belakangnya sih panjang ya. Cuman secara sampai buka toko lagi ntar gue. Nggak akan selesai kalau misalnya gue ceritain. Cuman basically iya itu dari tahun 89 ketika dia operasional tuh udah pakai namanya Aman. Udah dari Aman. Betul. Nah bedanya nggak terlalu beda, tapi tamunya kan pasti beda banget. Apalagi dari price wise, mestinya yang di Jawa nggak semahal yang di sini kan? Hampir sama sih. Cuman yang di Jawa bukannya ada yang versi yang biasanya? Nggak ada. Hampir Kita sama. Karena tamunya kalau di sana masih banyak lokal kan? Nggak ada. Oh nggak ada juga? Nggak ada.
Kebanyakan karena harga kamar room rates-nya itu kan cukup ya. Lebih enak dilihat kalau dari dolar ya harganya. Betul. Jadi tipikal tamunya memang kebanyakan internasional. Iya. Jadi Nah itu yang paling signifikan apa nih ketika pindah ke sini? Apa tamunya lebih? kalau secara signifikan sih sebenarnya enggak, maksudnya secara signifikan yang berbeda banget enggak ada. Karena mereka kan keeping standarnya kan sama ya. Cuman yang bisa gue bilang yang sama dan yang paling menurut gue adalah tricky adalah ketika handling staff yang cukup udah ya, lama. karena propertinya udah lama banget. Iya benar, otomatis kan lu punya staff yang udah puluhan tahun di situ ya. Ada yang udah 30 tahun gitu. Nah itu kalau yang dari segitu lama, ini sebelum belum kita bahas yang staff yang udah lama itu, segini udah kan sebelumnya udah di Aman yang di Jawa, sekarang yang di Bali. Ya gue sebagai pelaku bisnis, gue tuh selalu penasaran sama brand yang bisa hidup segitu lama. Nah kalau dari sejauh ini ngelihat tuh apa yang bikin Aman berbeda sampai bisa steady itu? Karena kalau menurut gue sih kualitas servisnya dan segala macam. Terus guest yang udah pernah experience stay di brand itu biasanya orang yang bukan yang pertama. Jadi mereka udah berkali-kali di brand dan biasanya mereka udah tahu culture-nya dan segala macam. Level service yang lo dapetin tuh apa di situ. Iya. Lo udah tahu gitu. Gue cuma nyadar satu sih, kalau udah brand segitu lama yang mereka jual tuh udah bukan properti lagi, bukan ranjang lagi, yang mereka jual tuh jaminan mutu kan. Iya, Jadi kayak benar, kalau ke aman mana aja aman pokoknya. Iya. Gak murah. Tapi pasti udah great experience dari makanan ujung-ujung. Nah itu mereka keep up-nya kan berarti kalau sekarang kita selalu komplain sama SDM di sini susah. Bayangin udah 89 gimana urusannya itu. Nah itu ada SOP-nya yang masih dijalanin terus nggak dari sisi trainingnya apa? Kalau SOP karena pada saat itu kita kan resortnya sendiri itu berjalan. Jadi kita dulu nggak punya yang benar-benar yang SOP yang as a guideline yang benar-benar ini, karena pada saat itu kita operasionalnya lebih ke yang Mungkin dia nyari satu orang gila yang jagain di situ apa yang bukan buat kayak maintain. Kayak misalnya lu tunjukin lah apa yang lu punya kayak keluguan unscripted. Ngerti kan lo? Kalau dulu udah SOP kan lu script. Iya. Nah, ya kayak tapi sekarang karena sekarang kan emerging as a brand kan. Jadi mereka udah punya ada SOP dan segala macam. Tapi pada saat itu belum. Jadi kita benar-benar gimana kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan tamu-tamu kita nih. Berarti dia tanpa setup ada culture guideline yang benar-benar scripted gitu. Nah, berarti culture yang di itu kayak mesti sincere, kalau servisnya mesti gimana. Itulah makanya yang kenapa orang-orang dan buat resort yang kan sempat main ya ke Aman. Buat resort yang segitu mahal, is it friendly? Of course friendly, semua juga friendly. Cuman nyantai banget sih. Aman kayak nggak yang kalau ya tau kan ada beberapa properti yang mahal, of course luxurious, cuman intimidated. Kadang-kadang kita suka intimidated sama presence dari feel-nya dari situ kan. Cuman gue boleh bilang ngomong Aman kagak ada sih. Kayak beneran kayak nyamannya luar biasa sih. Mungkin itu yang berhasil di build sama mereka atau over the years adalah hal seperti itu yang humble, yang lebih ke culture-nya tuh lebih kayak open, yang lebih sincere lah. Lebih sincere. Jadi lebih kayak kalau kita ngasih service at the same time is secluded gitu, karena dengan lu ngelihat si brand kayak aduh udah pasti mahal nih kan. Tapi at the same time ketika lu have a chance to go in dan itu bisa dibilang kayak itu way dari dia buat kayak milih tamu nggak? Mahalnya itu juga kan pasti nyaring tamu dong. Iya. Jadi pasti yang masuk kan pasti kurang lebih orangnya yang kelasnya kayak gimana. Itu yang ribet-ribetnya paling ribet ada cerita-cerita lucu nggak yang mungkin beneran nggak mau orang-orang beneran dia mau nyari privacy juga apa gimana kan? Atau kalau yang high profile people ya. Kalau menurut gue sih kayak karena ini kan brand yang udah cukup lama ya, kita salah satu pioneering boutique resort yang termasuk pioneering lah di dunia. Nah, jadi kan otomatis kita kan punya dua generasi nih, generasi awal yang udah lama, yang bertahun-tahun, yang udah sepuh lah ya kita bilang, sama ada yang sekarang yang baru-baru nih yang mau coba brandnya. Otomatis kan bakal different tuh.
Kalau yang mereka yang udah kayak puluhan tahun kan kayak pengennya yang kayak ya gue pengen yang kayak dulu-dulu dah. Yang gue masih 10 tahun 20 tahun zaman gue honeymoon lah sampai dia udah punya cucu. Betul. Dia pengen experience the same thing. Sedangkan kan? yang younger generationnya ini kan butuh sesuatu yang berbeda karena mereka kan lebih explorer. Oh berarti kan. ekspektasinya beda dari dua model grup bisa kita ini. lihat lah, bisa kita lihat selama itu ada perbedaan dari segi hal tersebut. Gitu. Karena kita punya dua generasi nih. Ya, yang mereka demand berarti kan beda. Betul. Berarti sekarang kerjaannya lebih banyak dong PR-nya. Iya. Karena yang dia expect lebih beda kan pasti kalau udah segitu mahal tamu-tamu yang benar banget. Makanannya pengennya gini, pengennya gitu. Betul. Dietary issues-nya juga pasti yang lucu-lucu keluar semua tuh. Dan yang paling sulit adalah being balance. Jadi keeping di tamu-tamu kita yang dulu. Tapi at the same time kita mau grab juga yang baru-baru ini. Betul. Karena pada saat at the end kan mereka udah mereka akan stopping traveling karena dengan batasan umur dan segala macam, dan kita butuh sesuatu yang baru kan. Maksudnya butuh traveler baru yang muda-muda, dan akhirnya akan kita kembangin juga untuk menjadi mereka gitu. Dari sisi brandnya juga udah mulai kebuka dalam hal itu. Mulai kita udah maksudnya paling mereka udah nungguin yang itu udah sampai kagak bisa jalan-jalan baru nyari kan telat kan. Betul. Biasanya. Jadi as a brand juga udah emerging gitu. Jadi nggak cuman hanya di industri resorts gitu, tapi mereka juga udah ke lifestyle juga. Jadi mereka punya kayak sub bukan gue bilang apa ya, kayak sub brand gitu atau sub company itu yang mereka ngurusin sekarang ada di branded bags, tas gitu. Terus ada furniture, terus ada kayak perfume. Jadi mereka udah ngerambah ke yang spektrumnya tuh udah lebih besar gitu. Kalau dulu kan orang ke Bali nyari culture ya kan, nyari kayak feel ya, kayak hidup di Bali gimana. Sedangkan kalau sekarang se-cultural manusia-manusia itu pasti nyari kayak luxurious ya juga kan, sisi luxurious. Nah itu yang mulai di concernnya berarti ditambah itu sekarang. Iya, betul. Jadi tetap emerging as a brand, different path, tapi keeping basicnya, maksudnya keeping standarnya. Standarnya tetap sama. Betul. Tetap kita nggak bisa, misalnya tiba-tiba 100% modernize gitu, tiba-tiba kita jadi yang resort zaman now. Gue pasti ada sih kayak istilahnya orang-orang yang udah biasa keaman pasti mau keaman mana aja, wah ini aman. Iya. Nggak jadi, oh kok aman yang ini beda. Betul. Itu yang susahnya juga yang mesti dijaga. Itu kan? Benar. Itu yang cukup challenging itu di situ. Nah ini yang sekarang yang dulu kan cuma kerja, sekarang kan jadi headnya, yang di Amandari kan, Amandari Ubud ini. Nah tadi udah disebut juga di mention, ini kan ya yang kerjanya juga sepuh kan. Dan biasanya kalau yang resort kayak gini, kan nggak yang dituntut, tamunya udah jelas kan, istilahnya dari reservasi segala macem. Lebih dituntut pasti perfectionnya dibanding rushnya kan. Kalau hotel-hotel yang hotelnya kamarnya 300 kan pasti breakfastnya rusuhnya kayak apa kan. Benar. Kalau di sini kan kalau bisa dibilang kalau udah tahu caranya pasti kan nyaman. Benar Gak kalau ke arah sananya. Nah ini kan harus urusan sama manusia-manusia nyaman ini kan. Benar. Dan nggak tahu ya mungkin kalau yang sebelumnya Chef Iwan ini masih expat apa udah mulai yang sebelumnya waktu gua di mana? Sebelum masuk Amandari ini sebelum di Chef Iwan masuk. Enggak, yang Chef Iwan kan masuk ke Amandari sini. Indonesia. Sebelumnya karena gue yang kedua kan. Oh ya udah yang kedua. Jadi nah, berarti itu kan gimana tuh? Berarti kan jadi kalau misalnya pengalaman gue ya, karena kan dua properti yang dengan brand yang sama ini kan tipikalnya hampir mirip-mirip. Dia punya staff yang cukup berumur lah ya. Gitu. Ya kalau culture-nya sama, isinya sama biasanya. Betul. Nah, ketika paling susah itu adalah ketika kita menghadapi, ketika kita masuk, gimana cara kita biar visi misinya kita tuh tersampaikan dan bisa diikutin. Nah, kan gini, kalau misalnya lo berurusan dengan orang yang lebih berumur daripada kita, dia udah puluhan tahun di tempat itu, otomatis he feels like he own the place, right? Jadi kita tuh kayak siapa sih lo? Gitu. Nah, jalan satu-satunya itu adalah kayak kita harus tunjukin ke mereka. Being with them, encourage them, terus kita harus on hands dengan mereka gitu. Kita nggak bisa cuma sekedar yelling datang tiba-tiba gue pengen kayak gini, gue nggak mau tahu. Nggak bisa bosi doang lah. Iya, karena mereka akan berpikiran dalam pikiran mereka kata, show me what you got boy, katanya. Lu bisa apa sih gitu. Gue lebih tahu tempat ini daripada lu gitu. Lu tau-tau datang ke sini. Lu tau-tau datang. Yang paling senior umur berapa? Yang diadepin?
Kayak gue punya staff tuh yang udah pensiun tahun ini sama ada satu yang mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi loh. Berarti udah 50-an Berarti udah lah. sekitar kita ini resortnya udah sekitar 35 tahunan. Itu berarti dia di awal. Iya, dari awal. Kalau yang kita biasa sebut ikutan naruh bata tuh. Betul. Dan kalau dan kalau kita bisa offering sesuatu, terus kita bisa on hands, kita bisa encourage mereka akan accept dan akhirnya kita bisa sejalan. Dan itu yang gue lakuin sekarang gitu. Dan, itu emang kalau gue nyadar ya, emang kelihatannya kayak ada barrier, tapi itu kan kayak certain way yang lebih senior in life ya, of course. Betul. Itu kan kayak ngetes. Benar. Kayak gue mau loyal nih ke lu. Lu worth it gak buat gue loyalin? Itu poin gue. Iya ya, kan? betul. Tapi yang gue rasa once dia udah terima, Ya. jauh lebih bisa diandelin daripada yang Betul. Maaf, Apalagi misalnya secara benefit, gue nggak mempersalahkan cara kerja mereka yang udah berpuluhan-puluhan tahun, but everything is emerge kan, semua itu berubah gitu. Otomatis cara kerja yang lebih cepat pun juga berubah kan. Ada trik-trik yang sekarang yang stay relevan lah, lebih dengan yang lebih relevan teknologi. dengan teknologi sekarang, dengan segala macam kita introduce sesuatu yang lebih cepat. Gimana cara kerja lu biar lebih cepat gitu. Lebih efisien Dan juga. ketika mereka kan tanya, gue nggak mau, gue udah biasa 30-an tahun, lu so tau gitu kan, misalnya kayak lu tuh ngomong apaan sih gitu. Tapi ketika lu showing ke mereka dan akhirnya ketika mereka mau coba dan segala macam, bener juga ya, kok jadi lebih cepat gitu. Contoh misalnya kayak bikin Hollandaise basic kan, maksudnya lu punya breakfast lu pasti punya kan. Cara zaman dulunya kan lu tahu kan, yang cukup lama, kadang pecah ya kan, lu harus ini. Sekarang lu tinggal siapin ini yang panas, butter yang panas, egg yolk, hand blender, that's it. 1 second jadi. Jadi lu gak perlu stok banyak-banyak. Kayak gitu-gitu, itu kan salah satu yang penemu invention zaman sekarang yang dulu nggak ada. Iya, itu kan masih dipakai sampai sekarang. Betul. Tapi kan buat nunjukin inilah ada cara cepatnya. Konsepnya tuh seperti ini. Betul. Pokoknya ini kan emulsification. Betul. Lu caranya gimana ya lu pikirin aja. Yang penting hasil akhirnya ini. Coba kan. Betul. Ya sampai sekarang pasti kan di sekolah-sekolah pasti masih basicnya. Benar. Tapi kan at the end industri kan kita harus lebih efisien di waktu. Gitu. Yang kita urusin bukan cuma itu aja, banyak gitu. Ketika kita menemukan sesuatu yang mempercepat pekerjaan kita, otomatis ya dengan hasil yang sama, why not kan gitu. Ya kan, kita juga pengennya malah kalau bisa tuh next year ada lagi dong yang baru. Kalau gue ya, yang bisa bikin gue kerja makin cepat. Betul. Dengan invention. Biar orangnya juga nggak usah makin rame-rame kan. Kalau makin banyak anak-anak, jadi lebih ujung-ujungnya efisien, anak-anaknya efektif. servisnya juga kan pasti lebih berasa dibaginya nggak sebanyak. Betul. Dan kita bisa lebih experimenting gitu dengan teknik yang terbaru atau dengan tools yang ada zaman sekarang gitu dibandingin zaman kita dulu. Dan kayaknya gue rasa yang lama di Bali mereka udah aware. Basically yang kita kerja di service kan pasti banyak yang hidupnya dari service juga kan. Betul. Jadi on the same times dia udah mulai mikir nih, nggak makin rame kerjaan gue makin dikit. Kerjaan gue makin dikit, duit gue juga makin dikit. Betul, iya kan? betul banget. Makanya Dan kita butuh kan, butuh kalau bisa semakin banyak-banyaknya orang tuh datang ke tempat kita gitu. Tapi kan kita juga harus siap. Gitu. Kayak konyol aja lu open, lu buka pintu, datang nih 30 orang. Tapi pas mereka udah sitting 30 orang nih barengan, gue mesti ngapain ya? Iya, baru mikir. Kayak gitu kayak yang gue nyadar ya di sini kan ya namanya Bali kan kita di tourism pasti ada rame ada sepi. Banget. Pas sepi orangnya itu, pas rame juga orangnya itu kan. Benar, jadi banget. mereka juga at certain period pasti nyadar, oh ini gue Desember pasti rame. Udah lebih ready juga kan, apalagi yang senior yang udah ngelewatin high season nggak cuma sekali 2 kali kan, udah sampai bosen mereka. Pasti emang ya overall ada benefit menurut gue ya, kayak tim bola juga. Betul. Kita lihat isinya superstar semua umur 20-an, ada yang juara, nggak ada. Pasti kan ada veterannya nyelip 1-2 kan. Betul. Itu yang kayak ngebalancein di mana sisi yang muda-muda ini kan biasanya stamina lebih kuat, tapi stabilitas tuh biasa nomor berapa tuh? Konsistensi tuh. Pacar, sedangkan yang dikit satu, pacar, yang satu udah mempunyai cucu. Benar. Dan mereka biasanya lebih ke konsistensi. Tapi di hal yang di selain itu dia lebih speedity-nya, terus kemampuan untuk beradaptasinya lebih. Tapi biasanya kerjanya efisien banget kan. Betul. Itu yang makanya kita manfaatkan. Itu kita banget. manfaatkan dengan teknologi yang kita punya sekarang, dengan penemuan-penemuan kita sekarang, kita combine dengan wisdom-nya dia gitu sebagai yang kadang-kadang ya kayak kita juga ya, biarpun itu masih bisa belajar juga kan. Betul. Karena kita bisa dipungkirin mereka hidup lebih lama for a reason juga. Benar. Kita nggak bisa pungkiri itu gitu. Yang kita bisa encourage adalah, lu punya nih
sesuatu yang baru, yuk coba kita lihat. Coba dulu. Ya, coba dulu. Kalau berhasil kalau misalnya berhasil lu suka, you ahead. Kalau enggak ya apapun yang penting tamu kita senang. Nah, tapi kalau bisa sih lu ikutin. Gitu. Dan kita coba kayak gitu. Offer better option kan. Pertama dengan teknik yang seperti itu menurut gua pribadi ya setelah bekerja di mana-mana. Itu pertama kita less stress karena kita nggak perlu terlalu banyak micromanage kan. Dan buat mereka juga lebih kayak ya sama vice versa, jadi sama-sama nggak terlalu stres both side. Dan mereka biarpun udah hidup segitu lama masih bisa belajar hal something new juga. Benar, terutama untuk mereka yang mau. Ya, berarti tugasnya Sewiwan buat nunjukin ini. Betul. Coba dulu. Mestinya works. Dan alhamdulillahnya works. Gak pernah enggak. Karena ya as long as it's still keeping the same result, why not kan gitu. Dan gue malah kita pasti ngincer kan efisiensi juga. Apalagi gue bisa dibilang kan milenial ya. Maksudnya tua-tua banget enggak, muda juga enggak. Nanggung gitu. lah posisinya. Dan gue ngalamin zaman shifting tuh dari yang mulai dari hal-hal yang sekarang kan kalau dipanggil om udah gak bisa marah ya. Iya udah gak bisa marah. Kalau dulu kan memang gue nikah sama tante lu. Iya benar-benar. Tapi untung karena sebagai milenial gue jadi bisa ngelihat ternyata zaman tuh shifting seperti ini gue ngalamin gitu. Kayak contoh gue dari kecil gue masih ngalamin Nintendo kan. Sampai sekarang udah PS5. Dan gue ngalamin semua itu. Generasi sekarang ngelihat nggak dulu Nintendo kayak apa? Mungkin cikal bakalnya dia nggak tahu kan. Apalagi Atari sebelumnya. Who knows kan gitu. Dia gak ngerasain tuh yang di depan sekolah main Game Boy bayar 100. Main Game Boy bayar 100 pakai tali ya kan. Itu kan seru. Benar. Pakai kabel tali. Asli. Abangnya bawa aki. Benar, abangnya bawa aki gitu. Tapi zaman-zaman itu kan kita ngalamin. Kita masih ngalamin justru kalau dulu makan permen yang ditiup tau gulali. Kalau sekarang kan jangan. Ntar lu racun. Nanti ketularan ini TBC. Kalau dulu kita bodo amat karena kita nggak tahu karena kurang literasi juga gitu. Cuman kita hidup di zaman informasi yang kita mesti dapat tuh susah, sekarang gampang banget. Jadi kita udah certain way generasi yang bisa appreciate. Betul. Ini bisa semua terjadi karena ada belakangnya Betul. Pasti kagak ada ngerasa tuh handphone pakai segede batu bata belum ngerasain tuh dia. Gue masih ngalamin yang dulu mobile phone gue tuh masih Nokia yang lu tahu kan Nokia pisang. Ya kayaknya semua orang kayak yang hidup zaman kita mesti ngalamin dikit ya. Iya, gue kalau itu masih make, cuman masih ngeliat juga zamannya Motorola yang segede. Iya. Dan gila lu SIM card dulu kan harganya berapa lu tahu kan? Harganya gila-gila. Gede gini SIM card. Kartu-kartunya itu masuk ke handphone kan. Benar, dan harganya mahal banget. Dulu, Gila. Dan sekarang emang buat belajarnya juga kan kita sekarang lebih gampang jauh kan. Lebih gampang jauh. Harusnya sih makanya untuk younger generation nih kalau gue bilang lu punya kemudahan dibandingin orang-orang dulu, dibandingin gue sebelumnya gitu, di mana resepi itu gue harus cari, terus gue kalau punya waktu ke internet dan internet gue harus bayar dulu, maksudnya gue harus ke warnet dan gue harus copy dulu gue pakai. Kalau nggak di rumah satu buka internet gak ada yang bisa nelpon tuh. Asli dan harganya mahal banget. Dan lu tahu kan kalau lu pindahin kabel itu masuk ke komputer lu. Yang ada lagunya. Ada nyokap lu marah-marah ya kan, nyokap lu tagihan telepon gitu. Terus kalau ada telepon mati internetnya. Kayak gitu-gitu. Tapi ya maksudnya balik lagi ke younger generation harusnya bisa lebih appreciate itu. Mereka harusnya bisa lebih. Iya, kayak kita jujur kalau gue pribadi, gue tuh put effort buat stay relevan. Kalau gue ngerasanya yang muda-muda, lo harus put effort buat cari tahu itu core-nya tuh dari mana. Jangan tahu ujungnya doang. Betul. Jadi udah dikasih anaknya cari tahu ini awalnya apa. Karena mau nggak mau lo urusannya sama orang kayak kita juga. Dan lo akan lebih appreciate juga apa yang lo temuin sekarang karena ternyata apa yang gue dapat sekarang tuh ternyata ada sejarahnya. Dulu kayak gini gitu. Ini bisa jadi seperti ini tuh ada proses gitu di mana yang lu nggak ngalamin memang. Tapi dengan tahu kan seenggaknya ternyata sulit juga. Kalau tahu, kalau gue ngerasa gue demen sejarah juga sih karena menurut gue the only way kita bisa predik masa depan itu cuman dari belajar sejarah. Benar. Karena pasti muter, nggak cuman fashion doang yang muter. Rata-rata muter kan. Kayak betul. Krisis ekonomi kita udah ngelewatin berapa kali kan. Udah dari 98 udah 2002. Dari 2002 ada 2008, 2012 tuh udah banyak tuh. Patternnya kan sama kan. Patternnya sama. Jadi dari sisi itu kita boleh bayang lihat. Nah ini sekarang biar nggak kepanjangan ngebahas kita udah lumayan tua ini. Nah ini gue pengen nanya, gue ada penasaran itu sama gue selalu di freestanding.
Dan gak gitu lama juga. Terus gitu gak lama gue jadi freestanding sendiri. Gue pengen penasaran sama ya Chef Iwan ini kan selalu di resort yang gede. Ya. Fasilitasnya pasti lumayan lah, pasti lebih bagus lah dibanding freestanding. Dan resort dan rata-rata bintang 5 juga kan. Nah itu ada impactnya nggak ke gaya bermasak? Karena sekarang kan kemarin gue ngeliat juga ada Chef Wayan lah, collab, sama ada si Adit ya, ada Adit juga dari Esa. Itu kan mereka yang mostly dari freestanding kan. Nah itu dari ngeliat itu nyadar nggak? Oh gue masak tuh mungkin bedanya di bagian mana? Kalau gue karena nah jadi balik lagi sedikit ke cerita yang belakang kan karena gue pada saat itu gue nggak punya uang untuk staging di salah satu restoran yang misalnya contohnya gue waktu itu idola banget sama Noma kan, pengen banget gue kesana tapi gue nggak bisa gitu, gue nggak punya duit, akhirnya kerja lah gue karena gue nggak bisa staging, teman-teman gue ada yang staging kesana lah beberapa gitu. Terus di situ tapi ketika gue punya gaji nih gue pergilah ke Periplus atau ke Kinokuniya waktu itu di Jakarta masih ada tuh. Gue belilah buku Noma. Jadi tiap gue gajian tuh gue beli buku. Karena pada saat itu gue bisa dapat tanpa harus staging, gue bisa dapat mindsetnya dia itu gue dari bukunya dia. Kayak zaman kita ya there is no other way sih. Itu e-book aja nggak ada zaman itu. Benar. E-book belum ada. Kalau sekarang e-book lo bisa cari gitu. Sama ini kasusnya. Nih buku-buku ini buku-buku. Iya. Kalau nggak dibeli dan gue masih inget banget kayak ada certain buku tuh mahal banget kan. Kayak gue masih inget tuh sampai sekarang bukunya. Gue demen banget Thomas Keller. Bukunya Thomas Keller yang French Laundry yang ada di situ itu mahal. Yang lebih mahal lagi ada yang zamannya Sufit. Under Pressure. Wah itu harganya gak ngotak. Ujung-ujungnya gue fotoin. Sekarang PDF-nya udah ada ya? PDF-nya udah ada. Nah itu dulu tuh gue masih pura-pura ke Kinokuniya. Kalau gue dulu di Singapura bisa dibuka. Gue gak tahu di Jakarta. Bisa dibuka. Gue fotoinnya bagian belakangnya, bagian itunya kan. Bagian resepnya kayak gitu-gitu. Nah itu kan yang mesti ke arah sana kan. Kalau nggak kayak gitu pasti ketinggalan pasti. Betul. Makanya walaupun gue nggak bisa staging, tapi gue senang koleksi bukunya mereka dan buku-buku gue tuh banyak dan gue dapat dan gue belajar juga gimana cara, terutama dari mindsetnya mereka, cerita mereka waktu mereka bikin restoran ini kayak gimana. Terus itu bisa ngebantu gue untuk bikin untuk gue jadi yang sekarang tanpa gue harus staging. Ya. Nah, berarti banyak restoran-restoran freestanding itu jadi influence dari buku-buku ini. Makanya waktu ketika gue kolaborasi itu nggak terlalu kikuk lah gitu. Bukan maksudnya jadi nggak terlalu kikuk banget karena ini kasarnya berarti salah ini satu passion gue juga itu. Kalau nggak urusan duit nih, gue juga mau ke sana. Betul. Kalau bukan karena urusan duit gue udah berangkat gitu. Karena gue nggak punya duit pada saat itu ya kan. Dan gue butuh duit. Ya, ada temen gue yang ngajak waktu gue training tuh ngajakin gue balik. Pasti ada di zaman-zamannya ngiri kan. Wih lu bisa ke sana. Kalau gue dulu zaman itu kalau Noma, kalau gue zaman itu out of the world lah. Itu gue nabung sampai kapan juga. Pas duitnya kekumpul belum tentu lu mau keluarin duitnya karena mahal banget kan. Betul. Di negara yang jauh lebih mahal. Kalau dulu tuh gue ngeliat teman gue banyak yang bakar duit tuh masuk Key yang di Australia. Itu kayak wah ngiri. Kalau dibilang ngiri banget. Sekarang ada yang banyak main Gagan kan. Ke Thailand paling dekat tuh ya kan, banyak banget. Kalau dulu staging. Kan optionnya dulu limited kan, sama jauh-jauh. Sebenarnya Eropa dulu, Spain, Scandinavian lah kebanyakan kan di sana, El Bulli pada saat itu ya kan. Terus US. Sorry, duduk mic-nya dideketin dikit. Oke. Ya itu emang kalau gue masih ngetrennya kalau zaman dulu ya, apalagi yang di Bali. Yang di luar juga sih. Kalau yang keluarannya El Bulli tuh biasanya kan lu basically dewa kalau lu keluar dari Bulli. Gak usah kerja deh, karena kebanyakan yang sekarang punya restoran-restoran yang delisted di situ itu kan kebanyakan juga alumni mereka. Betul. Kalau nggak El Bulli ya paling ya French Laundry kayak gitu-gitu. Pasti kan kiblatnya ke arah sana. Berarti secara nggak langsung Chef Iwan sendiri banyak dapat asupan informasi dari sana juga. Even before internet ini kan. Betul. Cuma bedanya gue nggak live experience gitu. Gue lewat bukunya mereka. Tapi gue senang koleksi buku. Dan koleksi buku gue banyak. Itu kalau zaman kita nggak punya koleksi banyak, nggak ngerti apa-apa sih. Dan gue kalau pindahan nih kayak contohnya kan gue udah pindah beberapa kali. Itu yang prioritas gue adalah untuk gue pindahan adalah buku gue. Gue nggak boleh ketinggalan nih buku. Gue cek dulu kalau mau pindahan. Kalau pas balik dari Singapura pindahin, gue tuh berapa kali beli. Jadi iseng aja gue pulang deh buat bawa buku. Soalnya kalau bawa buku nggak bisa masuk bagasi, cuman kan terlalu berat. Betul. Jadinya kan
ditimbang. Dulu gue backpack itu isinya buku itu Hand lebih carry berat backpack daripada baggage Berat banget asli. soalnya karena lu tahu kan susah tebal kan. bukunya tuh sekian kayak gini gitu loh. Kayak lu bayangin aja berapa beratnya. Lu punya 10 aja kayak. Sedangkan itu ignorance-nya gue dulu, menurut gue tuh masak tuh nggak sesusah itu. Nah itu dari awalnya bisa terbuka sama knowledge yang kayak ini ada rasa itu tuh dari mana turning point-nya. Kalau gue karena kebetulan gue sekolahnya di Singapura, gue berasa goblok banget. Karena satu dining experience-nya di sana jauh lebih maju daripada kita. Kalau jujur kayak zaman gue yang di Jakarta, kalau yang berduit pun mentok makan buffet hotel. Kagak ada nyari restoran di hotel juga kadang-kadang enggak kan. Orang semua tahu di Jakarta tahu Mulia, tahu Lobo gak yang di Ritz-Carlton belum tentu kan. Karena lu pasti kan kalau ada duit maunya makan buffetnya hotel. Nyampe ke sana mereka pada makan courses tuh biasa, nggak cuma nungguin kawinan doang. Maksudnya ya kayak kadang-kadang dia dining out keluar ke sana. Nah itu bikin gue open minded ke arah sana. Gue baru nyadar seberapa nggak tahu apa-apa ya gue. Nah kalau Chef Iwan sendiri baru mulai tahu buku itu tuh nyari taunya awalnya gimana? Apa dari zaman sekolah udah mulai teman-teman udah mulai ke sana semua? Kalau gue iya dari zaman sekolah gue kan ketika internet udah mulai akses internet udah mulai gampang nih kan otomatis kan banyak tuh. Gue kan mencari tahu tentang kita udah bisa lihat restorannya lah. Betul. Cuma gak bisa lihat bukunya aja di internet aja. Benar. Dan gue gak bisa datang ke sana juga gitu. Tapi yang bisa gue pelajari adalah dan itu yang menginspire sampai sekarang itu adalah ketika belajar mereka kan sebenarnya ketika gue ambil Noma aja ya. Itu kan kayak New Scandinavian Cuisine kan. Dan base-nya mereka itu kan adalah terroir. Jadi lebih ke yang seasonal di daerahnya mereka dan segala macam. Dan mereka itu kan harsh. Kadang mereka punya season yang benar-benar ekstrim ketika dingin-dingin banget dan mereka punya teknik-teknik dan segala macam dan mereka appreciate apa yang terjadi. Benar. Makanya menu mereka seasonal kan gitu. Ya sedangkan kalau ke hutan most probably isinya itu aja kalau banyak. Kalau tropical kita bisa bilang lebih safe karena apapun almost all year round ada kan. Makanya emang gue sempat kayak ada di zaman gue kan keluaran Mozaik lah. Ada old schoolnya juga, ada friends segala macam. Pas masuk Noma ini kan ini kayak new world old world kan. Betul. Gue ada kayak ngomongnya juga kayak bro hutan kita dari bulan Januari sampai Desember isinya itu aja. Cuman dari situ juga gue nyadar ignorance gue. Emang lu pernah ke hutan? Ternyata banyak juga kan yang bisa digali. Biarpun mungkin nggak kayak hutannya mereka. Cuman hutan kita juga of course lebih padat juga, lebih banyak keluarnya juga lebih itu. Makanya sampai bisa ada locavore juga kan mostly dia dari yang pertama kali di Indo. Ternyata foraging tuh bisa terjadi loh di tropical ini. Betul. Dan itu dilakuin sama yang XT sekarang kan gitu. Terus ya idenya keren banget sih, gue appreciate mereka yang dengan temanya yang sekarang lebih eksploratif. Involve foraging dan segala macam. Ya itu kita fully aware itu kan mungkin kiblatnya bisa ke arah yang mirip kayak Noma, cuman bisa disedot ke yang applicable ke sini. Benar. Itu juga yang gue coba kayak secara season kan kita memang berbeda ya. Kita nggak ada yang winter, terus nggak ada yang summer yang benar-benar ekstrim seperti mereka gitu shifting. Mentok kita season buah. Iya season buah aja. Itu pun sekarang mangga dulu kan mangga benar-benar kalau udah nggak musim hilang. Bedanya cuma di harga. Sekarang bedanya cuma di harga. Kalau lagi season murah ada terus. Ada. Kayak gitu. Ketolong banyak sama yang branded kayak pisang selalu all day kan. Kalau dulu kan pasti pisang kalau lagi bagus yang Ambon semuanya sampai dibuang-buangin tuh lagi murah. Betul banget. Nah cuman ya bedanya ke situ. Nah ini kan nggak common nih. Kayak orang yang ngikutin kayak gini correct me if I wrong ya di hotel. Kalau gue yang kayak di freestanding, kita kalau nggak ngerti itu dikerjain. Soalnya kan hidupnya di yang unik-unik dan lebih kalau di freestanding itu kan lebih ke tren ya kan. Betul. Ada konsep, ada something behind it yang mesti dijaga juga kan. Jadi kalau yang di offer beda. Sedangkan kan kalau buat hotel gue ngerasanya kalau pakai makanan freestanding itu kita harus ngasih makan semua yang di hotel loh. Benar. Nggak bisa yang suka doang. Betul. Nggak bisa pakai sistem kayak if you don't like it, fuck you kayak gitu nggak bisa kan kalau di hotel. Bisa, nah itu mindsetnya gimana dibawa? Apalagi awal-awal nih sebagai komi terus tahu-tahu kadang-kadang ketemu chefnya aja belum tentu chefnya ada yang ngikutin yang terjadi di luar juga kan. Nah makanya itu gimana? Ketika kalau misalnya kayak gue sekarang kan resort kita kan tipikalnya kan kecil ya. Yang sekarang gue stay ini
Jadi gue punya chance untuk nyiptain sesuatu di luar menu yang ada di restoran. Betul. Misalnya experience untuk romantic dinner lah 3 courses di mana gue bisa bermain dengan menu itu yang gue mau gitu. Kayak contohnya kayak gitu. Nah Terus awalnya gimana? Awalnya pas masih kan nggak punya power nih kalau awal pasti kan nggak punya power di dapur. Iya kalau misalnya dari awal ya unfortunately kita ngikut. Harus ngikut ya. Jadi tapi tetap dengan kita punya buku dan segala macam kita melihat, terus ketika ada waktu dan segala macam kita dikasih kesempatan, coba lu plating ini, coba lu punya ide nggak gini. Ketika lu diminta seperti itu, lu punya sesuatu gitu yang bisa lu offer. Kayaknya ini bagus ya, Chef. Ya, ketika lu ada di level. Kalau sekarang dihitung dari hitungan masuknya baru masuk NHI-nya umur 22. Ya, sekarang nggak usah disebut lah, cuma kan nggak tua-tua amat juga. Udah bisa masuk di chain-nya bukan chain lokal kan. Ini chain internasional bisa masuk yang notabene sebelumnya expat itu kalau menurut gua kalau nggak ada dari sisi-sisi itunya juga kan pasti nggak bakal bisa muasin mereka. Buat kita di Indo makan fine dining nggak common. Buat mereka kan common. Apalagi levelnya yang tidur di resort berbintang 5 ya. Betul. Itu pasti yang salah satu jadi paling nggak posisi aman lah ya. Jadi gara-gara knowledge yang udah ditumpuk nih dari dulu kan. Dan sekarang gue punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan yang freestanding komunitas dan freestanding contohnya. Dan itu bikin tersalurkan setelah terus, akhirnya bisa punya power ini juga buat kayak benar dan gue bisa banyak belajar juga kayak contohnya kemarin sama Adit dan segala macam ngelihat dia dan timnya bekerja dan segala macam itu inspiring lah gitu. Tanpa harus kita masuk gimana itu. Gimana tuh experience-nya? Kan sekali sama Chef Wayan, sekali sama Chef Wayan humble, gua suka dia orangnya easy to talk, terus banyak sharing ilmu, orangnya passionate jelas gitu. Sama Adit juga, terus tim-timnya juga tim-timnya tuh yang dibawa kemarin tuh tim-tim muda semua. Terus juga timnya itu bukan orang lama juga, mereka ada yang dari Lokafor, mereka ada yang dari mana, jadi banyak lah buat anak-anak juga kan kayak fresh air juga kan. Benar. Apalagi di tim gue sekarang itu banyak yang muda-muda kan. Jadi ngelihat banyak yang ngelihat yang kayak gue dulu kayak gini nih, cuman dulu gue nggak ada yang kayak support gue di hal-hal kayak gini. Nah itu yang mungkin yang certain thing yang setelah jadi chef banyak dicoba gue harus be better kan daripada yang sebelum. Ketika gue datang juga contoh misalnya hal yang simple aja, mungkin sepele orang nggak banyak ini adalah gue ganti adalah seragam. Shifting. Pada saat itu kan seragamnya klasik chef zaman dulu lah, putih, celana kotak-kotak dengan dot hitam yang lo tahu kan ya, klasik hal kayak gitu. Menurut gue ketika passionate itu kan relate sama apa yang lu nggak cuma lu kerjain tapi apa juga yang lu pakai gitu. Termasuk uniform lu. Akhirnya gue rubah. Ya waktu itu gue kerjasama sama Ali ya, dia sama Aksara dan segala macam untuk rubah segala macam. Akhirnya mereka lebih proud gitu. Sampai mereka nggak mau nyuci di laundry. Mereka bawa pulang ke rumah, dia pengen nyuci sendiri. Gue pikir nggak dicuci beneran. Berarti kan impactnya itu sebesar itu. Ya kan? Maksudnya menurut orang ngapain juga lu mikirin hal yang nggak penting sih. Nah itu dari amannya dari grup nggak jadi masalah. Kalau soal itu gue dikasih kesempatan. Yang paling penting tetap kan kayak hygiene-nya, rapinya, disetrikanya. Setrikanya ya. Mereka kan jadinya proud gitu dengan apa yang mereka pakai, nggak cuman pekerjaannya jadi mereka tapi dengan apa. Kan? Betul. Jadi gue beda nih gue kerja di sini. Betul, karena itu identity kan. Ya, ini kan contohnya salah satunya ini kita nggak seragam nih rencana. Seriusan, ini asli. Kan ini punya urusan Pak Mario. Ya, ini gue juga nyadar ini tuh jadi identity kan. Kalau dulu kita ngelihatnya kalau anak dapur sama lah kayak kita main Vespa. Kalau Vespa ngelewat kan klakson. Ya, gitu. Kalau sekarang anak F&B tuh kalau dulu tuh kita matokannya sepatunya. Sepatunya sepatu dapur lah. Sepatunya Birkenstock nggak? Iya. Sekarang sejak ada bajunya Pak Mario ini ya mungkin bisa jadi hype beast dikit lah. Sepatunya bisa asli yang lain. Sepatunya bisa apa aja ya kan? Bisa ya, maksudnya sepatunya bisa identity lu misalnya lu skate. Lu misalnya ex-skater, lu pakai Vans relate ya kan. At least bajunya bisa beda kan. Itu gue nyadar sih. Lu anak musik, lu pakai sepatu apa. Menurut gue sekarang anak-anak zaman sekarang lebih peduli sama yang gituan. Iya. Bener banget. Dibanding yang zaman kita. Betul. Zaman kita pakai baju chef apa aja yang disediain udah seneng. Itu udah. Apalagi dikasih. Bener. Enggak dipinjemin dikasih kan. Bener banget. Kadang-kadang baru mulai kerja udah diincar nih. Pokoknya gue resign gue ambil nih. Kalau zaman dulu kan. Gue masih ingat soalnya celana dapur gue sampai sekarang yang gue pakai. Itu tuh gue
pas selesai training gue minta. Gue boleh nggak ini celana buat gue. Sampai sekarang masih ada. Dan emang celana dapur kan emang batek banget ya. Sampai sekarang belum robek. Agak mulai sesak sih ke gue. Cuman paling nggak masih bisa gue pakai tuh. Itu bedanya mungkin zaman dulu sama zaman. Bener. Nah ini udah segini lama ngelihat Wayan, Chef Wayan, ngelihat Esa juga, ngelihat Aditya Muskita. Nah ini itu apa udah cukup tersalurkan, apa masih ada kayak kayaknya pengen nih freestanding sekali, apa pengen punya freestanding one day ke depannya yang di Jogja? Yes, mungkin lebih pengen punya freestanding kali ya. Gitu. Mungkin Mills itu inspiring banget di Jogja, dia bisa survive dengan restorannya dia. Benar. Sekarang dia udah buka di Bali juga. Itu ceritanya. Kayak keren banget itu. Dulu gak berpikir dulu kalau di Jogja tuh bisa gitu. Ternyata beliau bisa gitu. Hebat. Dan gue pengen kayak dia. Maybe next. Gue yang lebih inspire lagi ke gue beneran. Kalau gue juga kan punya semua sendiri. Ya pasti kalau gue tukang parkir normal. Yang gue kaget pas gue dengar cerita Jamili. Ya dulu anakku tidur di restorannya juga itu kamarnya dikunciin. Gue nggak boleh dia keluar. Gue bilang wah pengorbanannya. Nah itu kadang-kadang pengorbanan kayak orang nggak banyak tahu kan. Dan emang kita lakuin bukan buat dipamerin. Betul. Kepaksa. Betul. Ya kan? Betul Cuman banget. Ya itu serunya sih ya. Harus coba one day lah. Pasti one day. Pengen punya freestanding sendiri untuk sekarang sih kayaknya enggak ya. Maksudnya untuk shifting karena udah at the moment it's okay gitu. Udah bisa tersalurkan juga. Bisa tersalurkan juga ada ininya tanpa gua harus adaptasi lagi dengan tipikal pekerjaan yang berbeda karena at the end pekerjaan kan gitu. Cuman ada perbedaan secara sistematis aja kan gitu, dan gue malas lagi untuk ya udahlah gitu. Ya di enjoy dulu lah, dinikmatin. Lu masih bisa nyalurin, lu masih bisa inspiring orang, lu masih bisa bersenang-senang. Selain yang dua ini nih, Chef Wayan sama Esa, ada masih pengen lagi nggak yang kayak siapa sih? Mungkin kan namanya juga kita ada bermimpi juga ya. Mungkin yang apa yang di sini apa itu yang pengen diajak collab nextnya. Kita ada beberapa, cuman mungkin kalau gue nggak bisa mention di sini karena ini kan relate sama marketing. Jadi tapi kita ada. Udah itu pasti bakal jalan terus ini. Iya bakal jalan terus sih. Karena lebih ke connecting between orang-orang yang sama seprofesi dan kita yang tadinya nggak kenal jadi kenal kayak gini. Ini kan juga community based kan, yang tadinya kita nggak saling kenal, tapi gara-gara ada backdraft ini kayak atau project-project ini kan kita jadi kayak ketemu gitu ya kan. Kalau gue sering nonton podcastnya Ray kan bilang kayak iya F&B komoditi kecil, lalu lihat Bali lebih kecil lagi. Cuman emang kecil kan ada benefitnya juga, bisa lebih intimate kan. Betul. Jadi yang itunya kita coba bangun gali terus biar bisa lebih erat, lebih powerful juga kan kita kalau barengan. Benar. Dan juga asik sih, maksudnya kayak sekarang tuh kalau misalnya kayak dulu, gue kan termasuk tipikalnya yang agak pemalu ya, maksudnya untuk berkenalan itu kayak malu aja gitu. Cuman kayak sekarang kalau ketemu misalnya lagi jalan di FAT kayak gue pernah lihat di backdraft nih kayak gitu ya kan, karena sama-sama ada di situ kan, karena di platform itu sempat gitu kayak akhirnya ngobrol lagi gitu ngobrol kayak baru kita ketemu kan juga di FAT juga kayak gitu kan, kayak ya lu siapa, maksudnya gue siapa, lu siapa kan gitu. Tapi itu kadang-kadang enaknya gue sempet sih kayak ini Pak Mario sering kayak ada gunanya juga kayak personal branding dikerjain juga, karena once lu kenalan orang tuh bisa tahu lu lebih jelas, dan kita bisa skip beberapa step tuh perkenalannya. Betul. Langsung kita secara nggak langsung kayak 7 poin, cuman kayak kita langsung tahu ya udah sesama satu industri. Benar. gimana bisa langsung tektokannya juga kan. Jadi gak kikuk gitu, kita ketemu nanti nextnya mungkin one day ketemu di jalan atau ketemu di mana. Nah sekarang ini kita lepas dulu nih topi chefnya. Nah ini kan dari tadi dibahas. Jadi chef kan demanding job. Kalau dibilang sacrifice, ya banyak lah job juga yang sacrifice. Cuman kan hitungannya sacrifice-nya nggak dikit, nggak banyak juga. Nah gue juga baru nyadar sekarang banyak chef-chef ini juga kalau nggak punya sesuatu yang lain itu chance jadi gila lumayan tinggi nih. Karena kita kan capek nggak cuman fisik doang, otak juga kadang-kadang barengan datangnya yang kayak gitu. Nah buat mungkin kan tadi Chef Iwan bilang ada bandnya, kalau lihat dari sosmed juga kan masih main gitar, main musik lah ya, main gitar. Nah itu ada kayak ini as a human-nya kayak apa yang biasanya
kapan tuh baru mulai kayak gue butuh nih kayak gini-gini? Kalau karena basically jadi ke flashback lagi ke belakang dikit juga yang nyebabin gue gak lulus SMA pada saat itu juga itu kan gitu gara-gara nggak jelas lah gitu main band. Waktu itu lagi culture-nya tuh kalau di Bandung tuh lagi scene punk hardcore yang underground lah gitu ya. Bandung kan lagi emerge gitu ya. Geng motor. Oh iya, udah lebih bagus itu. Alhamdulillahnya enggak. Jadi itu gue cukup senang band-bandan memang dari dulu kan gitu. Cuman tidak menghasilkan. Satu, maksudnya belum lah in regards of the profession ya kan. Nah, tapi ada satu juga yang bikin gue jadi appreciate itu adalah ketika gue tidak menjadikan musik itu sebagai pekerjaan. Jadinya tetap keeping my passion tanpa gue harus terikat. Bebas gitu. Jadi gue nggak udah perlu. Gak usah mikirin nih lagu apa nih gue mungkin nih. Gue gak perlu ngasilin. Yang penting gue keeping myself sane. Terus gue bisa main apa yang gue suka. Udah that's it. Tanpa gue harus ada dikejar, gue harus dapat duitnya dari sini enggak gitu. Setelah lebih sekarang enggak ada pressure-nya lah ya. Enggak ada pressure-nya. Gue mau mainin lagu ini suka-suka gue. Suka-suka gue bodo amat gitu. Orang kita enggak nyari duit juga. Iya gitu. Nah, jadi, itu berarti masih rutin tuh. Dan selalu rutin, enggak pernah masih, kayak malah gue sekarang kayak di umur gue yang sekarang ini kayak lebih rutin lagi. kayak menemukan kembali kayak gue pengen lagi nih back gitu ya, kayak revival gitu. Kayak pengen lagi punya ngeband kayak seru gitu. Dan gue pengen punya pengen kumpulin nih orang-orang yang kerja di industri ini yang sama gitu. Bidangnya apapun tapi industrinya F&B. Terus gue collect, kita bareng-bareng mau bikin gitu. Udah ada beberapa orang yang genrenya ya lu tau lah ya. Gue sukanya yang begituan. Nah tapi tema yang gue ini ya just to. Ya kadang-kadang kan ya chef kan punya persepsi lah, orang-orang punya persepsi chef tuh gimana. Cuma kan orang kadang-kadang lupa chef juga manusia biasa. Benar. Sekarang yang lagi paling di abuse tuh kayak enak ya punya suami apa pacar chef pulang dimasakin. Mohon maaf. Iya. Gak kemungkinan pernah ada, kan? Cuman yang psycho doang yang masih pulang kerja masak lagi. Ada. Kadang lu gak bisa tidur ya kan? Iya. Mau pulang aja lu gak tidur. Gue selalu bilang nih, lu coba lu bandingin ya kalau laki lu setiap hari ngerjainnya Excel. Lu pulang mau dia ngerjain Excel lagi kalau gak kepepet? Iya, kalau gak butuh juga kan gak kerjain kan? Dan rata-rata kita malah lebih simpel kan makannya. Gue perhatiin ya semuanya tuh bisa makan hal yang sama berulang-ulang, yang penting enak. Betul. Gak usah dipusing-pusing. Benar. Nah selain musik ini juga gue denger cerita dulu sempat bablas lah sama badan juga kan sama fisik. Iya. Nah ini salah satu, ini gak banyak loh chef yang bisa fokus sama disiplin sama dietary juga kayak contohnya kan keto, intermittent. Gue juga ketolong banyak dari intermittent sih karena jujur gue lebih baik stop makan daripada kayak gue mesti makan ini. Kalau intermittent kan gue makan stop. Cuman setelah dijalanin, tidak sesimpel itu juga kan. Mesti kayak kalau something yang lu makan juga matters gitu. Nah itu mulainya turning pointnya kapan tuh? Mulai kayak nyadar gue nggak muda-muda lagi nih. Basically sadar sama umur. Terus ketika pada saat kayak 3 tahun kebelakang pas COVID ya terutama ketika makin tidak beraktivitas otomatis badan juga jadi gak kurus lah kan, terus semua jualan makanan lagi. Iya, terus lacking energy kan gitu dan segala macam, terus penyakit ya adalah maksudnya penyakit bukan penyakit yang gimana gitu, cuman udah bikin lu malas aja gitu, annoying gitu. Kayak dulu biasanya ya namanya kita kalau pas masih muda kan kita get away with a lot of stuff kan. Kayak gini biasa nggak apa-apa. Kayak kita banyak nyepelein sih. Padahal kayak kita tuh nggak menyepelekan gejala yang padahal gejala itu adalah reminder gitu. Reminder kita untuk lu jangan gini gitu. Cuma kadang-kadang kita ignore gitu. Nah pada saat itu gue kecapek, gue lethargic dan segala macam, gue anxiety pada saat itu dan segala macam banyak lah. Akhirnya sebagai orang yang hopeless dengan tingkat kesehatannya gue, akhirnya bereksperimenting lah gue dengan diri gue sendiri. Pertama yang gue rubah ketika ketika gue dulu overweight, nggak bisa bilang overweight ya malah. Gue overweight. Obes ya. Oh udah obes. Iya. Tapi belum morbid kan? Belum morbidly obes. Gue untungnya belum sampai ke sana. Belum sampai sana udah sadar. Iya. Cuma kan pada saat itu kan manusia itu kan kalau nggak ada willpower itu kan muncul ketika lu ada trigger sesuatu. Manusia itu kan begitu ya. Baru sadar gitu. Dan ketika lu udah bingung, lu mesti ngapain? Nah kebingungan itu yang buat lu kayak udahlah, gue bereksperimenting aja sama
diri gue. Tapi itu startnya dari COVID. Dari COVID. Kalau gue punya teori ya, dari COVID kan kita nggak kerjaan nih. Jadi kan mulai peduli sama badan sendiri. Baru mulai kayak itu, baru berasa nggak sih? Baru berasa kan kayak. Kalau gue justru enggak. Dari sebelumnya udah berasa. Iya. Karena kan namanya orang yang maksudnya agak overweight kan agak berat ya. Kayak banyak kayak dari segi performance lu dan segala macam tuh berpengaruh kan. Lu kembali gampang capek dan segala macam. Itu semua hobi pas COVID semuanya sepeda, terus sekarang lari, plus stres dan segala macam. Nah, dari situlah gue berpikir bahwa gue harus melakukan sesuatu. Nah, setelah gue baca-baca dan segala macam. Gue kan sempat vegan nih sebelumnya. 7 tahun gue vegan. Oh ya? Long time ago. Ketika zaman gue masih ngeband-bandan. Jadi pada saat itu kan ada subculture-nya punk sama hardcore ini musik. Before berarti? Iya, jauh. Way before. Oh, jadi berarti vegan nih udah dari lama banget berarti? Udah lama banget. Jadi vegan itu adalah subculture yang sebenarnya bukan religioustic sih sebenarnya. Itu lebih ke, bukan juga health benefit. Bukan health-nya yang ininya yang emerge karena health gitu, bukan. Jadi dia lebih ke subculture punk sama hardcore musik pada saat itu yang menghindari abusing animals. Nah, pada saat itu. Ini tuh barengan-barengan ya ini culture yang sama kayak di US yang semuanya jadi apa sebutannya? Pokoknya dia sampai ada waktu itu gerakan namanya PETA, People Ethical for Treatment of Animals. Jadi mereka yang salah satu organisasi ya bisa dibilang ininya ekstrim lah. Jadi mereka against harming animals dan segala macam. Otomatis mereka vegan kan. Karena itu. Ya, karena pada saat itu gue bermusik dan segala macam, akhirnya gue ikut subculture yang itu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk jadi vegan. Dan itu gue les selama 7 tahun. Secara kesehatan, yes, badan gue tuh slim. Cuman I'm not feeling well. Biarpun turun berat badan. Benar, walaupun turun berat badan segala macam. Nah, ketika sekarang ini, ketika gue berpikir gue harus jadi sesuatu, tapi gue ingat vegan doesn't work for me. Ini karena udah pengen disclaimer nih ya. Ini anecdotal experience gue aja. Jadi ini yang gue rasain aja. Gue nggak nge-ban orang lain yang ngambil dari pengalamannya saya. Dari pengalaman gue aja. It's not work for me. Jadi makanya gue ngambil sesuatu. Pada saat itu gue starting ketogenic diet. Terus akhirnya jadi carnivore. Sekarang jadi hypercarnivorous atau animal based diet sampai sekarang. Karena itu yang menurut gue jalan sampai sekarang. Animal based diet, berarti udah gak makan sayur sama sekali? Makan dikit-dikit kalau gue mau aja. Ya gue mikirnya singa aja makan rumput kok kadang-kadang ya kan. Buat kayak ngebalance. Jadi gue lebih berpikir bahwa suplementasi aja. Tapi gue lebih works dengan makan daging, terutama daging. Dan itu setelah trial and error Betul, setelah trial and error terus kan. Dan gue lebih prefer di situ karena menurut gue lebih works, gue lebih ngerasa dan berjalan untuk gue. Menurut gue sih kalau misalnya kayak badan-badan kayak gini, once kita lebih care, kita lebih notice juga. Bener. Sama small things yang change di. Betul. Dan umur nggak bohong ya. Bener di. Kayak gue 2 tahun yang lalu tuh gue baru pertama kali spend duit beli vitamin. Itu kayak anjir kapan gue beli vitamin yang kayak gini. Dan paling penting tuh adalah ketika lo shifting adalah discard highly processed food. Itu aja yang paling penting. Terlepas diet lo apapun. Mungkin nggak. Kayak orang kan banyak yang go-nya tuh udah ekstrim kan. Kayak mungkin karena mau expect fast result juga. Resultnya mau cepat. Betul, emang kalau misalnya kita ngambil ekstrim kanan ekstrim kiri. Yang jeleknya high processed food langsung larinya ke full organik. Iya. Tapi nggak sustain. Iya nggak sustain. Kan. Satu pasti kan budget juga. Dua ya kalau kita ngomongin politik behind it. Yang GMO whatever itu kan belum tentu itu juga kan. Iya, who knows ya kan kayak gitu. Paling penting balance kan. Betul. Bukan berarti yang kita lakuin ini benar, yang lain jelek. Dan yang paling gue merasain manfaatnya adalah yang beneficial dari apa yang gue lakuin sekarang itu adalah ketika gue lepas yang namanya semua yang tadi gue bilang tadi highly processed food. Jadi which is sesuatu yang di package. Dengan gue lepas itu sebenarnya gue udah oke. Gue ngambil gue sekarang ngejalanin diet gue hypercarnivorous atau animal based diet itu karena gue pengen improve lebih. Tapi secara kalau gue bisa bilang dengan lu cutting highly processed food itu akan saving lu a lot of things. Karena kan highly processed food itu kan dibuat oleh manufacturer itu kan untuk hyper palatable, means artinya dia combine sesuatu yang biar disukai banyak orang. Bener, dan orang nggak akan berhenti untuk makan itu dan lu nggak akan cukup satu.
Iya yang tadi kita Kalau lu bahas makan kan. wafer kan, Iya. cukup nggak kalau misalnya lu buka Iya. brand apa gitu, misalnya lu buka, lu makan Basically satu aja. yang kita makan kan sebenarnya banyak itu teknologi diambil dari army ration, Betul. kayak dry fruit kayak Betul, gitu-gitu. survival ketika lu bener-bener ini Iya. dan easy itu ini, tapi bukan buat lu makan Iya. tiap hari dan lu makan kenyang. Itu orang pakai buat perang, bukan buat lu Betul. lagi nyantai nonton TV Betul, kan. dan itu kalori dense. Dengan barang sekecil Betul. itu, kalorinya hampir sama ketika lu makan banyak gitu. Karena itu di pack kecil Gampang sedemikian rupa. overeat kan. Dan gampang overeat lagi. Jadi how bad is it right? Ketika lu melakukan hal seperti itu. Nah, Dan ketika itu- lu cutting itu pasti di kerjaan efeknya signifikan nggak dari mungkin dari fokusnya juga, stamina kerja. jelas stamina kerja lebih ini, gue lebih santai. Gue sekarang lebih banyak sih fokusin kayak gini-gini itu buat gue bisa kerja lebih Benar. kenceng lagi. Benar-benar. Jadi istilahnya energi gue balance, terus gue jarang yang namanya brain fog. Kalau dulu kan gue kayak lethargic gitu, capek, gampang, ya malas lah ngapa-ngapain ya kan. Kalau sekarang gue lebih energi kayak, gue juga sekarang adopsi di office gue nih, di tempat kerja, gue standing table. Jadi gue gak pernah duduk sama sekali. Lu kan pernah kesana? Iya. Gue gak pakai. Gue sih duduk pasti di sana. Yang gua kerja nggak nggak pakai. duduk. Iya, gua Tapi gue selalu itu juga nyadar satu, gue ada masalah di lower back kan. Oh, oke. Dan gue nyadar emang sitting down itu jauh lebih destructible ke Betul. spinal Betul. dibanding berdiri. Benar. Dan kalau berdiri sometimes masalahnya cuma di sepatu. Iya. Sepatu karena kita kalau jujur kalau kita lihat sepatu-sepatu zaman dulu pas zaman gua kerja, even gua sampai nyari itu rata-rata pakai heels. Betul. Ada heelsnya karena itu center of gravity-nya di spread out, nggak semua tumpuannya di spinal, di lumbar cord-nya. Cuma once kita duduk, center kan di situ nggak Iya, bisa iya, lari, iya. karena kita Betul. duduk di sana. Betul. Itu gue juga nyadar sih waktu gue stop dikerja dari dapur, terus gue udah mulai kayak ke operasional, duduk kan, Iya. itu malah sakit punggung gue nongol semua. Iya. Makanya gue Yang juga kerja dulu berpikir gitu. 12 jam berdiri itu nggak kenapa-napa. Benar. Pas duduk, wah Karena hancur-hancuran sih. memang manusia itu by design itu untuk bergerak Berdiri. terus, Oh, betul. oke. Bergerak terus gitu. Dan kalau misalnya lu lagi nggak bergerak, lu tiduran, lu tidur. Gitu. Ketika lu masih ini, lu moving, lu Kalau gue ini nggak bergerak. banyak ngelakuin ini gara-gara musuh gue selalu nggak bisa tidur. Jadi once makannya benar, ada exercise-nya, maksudnya energinya nggak terlalu banyak ya. Karena kalau makannya sampah kan kita basically over energize kan. Betul. Too much energy di badan, Betul. ujung-ujungnya lu nggak bisa tidur. Betul. Dan kopi juga Dan kalau lu bisa. ingat kan ada 3 slogan, eat, sleep, exercise. Exercise itu selalu yang terakhir, Iya. bukan no reason. Karena memang yang paling penting itu adalah makanan, kedua sleep. Iya. Kadang orang lupa terlalu fokus ke hal yang ketiga, exercise, tapi ngelupain 2 hal yang paling penting ini. Iya. Kadang-kadang kalau exercise terus lu nggak tidur sama aja. Mending lu Betul. nggak usah exercise, lebih Benar, baik. benar. On long term Karena ya. recovery prosesnya ketika lu exercise, proses lu dapetin muscles dan segala macam dari yang gue tahu ya, dari literatur yang gue baca, itu adalah ketika lu sleep. Betul. Dan Gua semuanya happens ketika lu sleep. gua juga Magical per- things iya. happen ketika lu sleep. Gue percaya juga hal itu sih kayak speed. Of course dengan umur kita nambah juga tidurnya nggak jadi selama itu Betul, kan. kita nggak bisa kayak Iya, bayi ya nggak kayak kan, bayi. sampai setengah hari gitu. Dan kadang-kadang itu banyak kan kalau zaman dulu mungkin tidur bisa sampai kayak gitu karena kita kan balas utang kan. Balas utang, benar. Apalagi dulu, Dan itu nggak bagus. mohon maaf nih chef-chef gue dulu zaman dulu kalau ngomong, oh umuran lu tidur 4 jam cukup, Iya. nggak usah masalah. Sedangkan Itu yang ngomong masih ada nggak ya? Display? masih mohon maaf Masih, masih oh, dan iya, masih iya. seger juga. Masih, Jadi oke. menurut gua enggak, it might works for you. Iya, cuman but not for anyone. most probably buat common people, Iya. buat ya kan pasti kita Betul. ngeliat ya genetically kan manusia ada yang lebih strong, ada yang lebih itu. Benar, Jadi benar. gue nyadarnya cuman once kita care, kita sadar. Di situ juga gue baru mulai nyadar, oh pantas ya zaman dulu itu guru-guru silat pada tahu matinya kapan. Iya. Karena dia kan tiap hari dia perhatiin badannya dia sendiri kan. Jadi most probably pas dia nyadar kayak, oh ini Benar. something wrong, dia kayak, oh ya, gue dari situ baru nyadar kayak common sense itu Betul. baru nyelotek. Dan yang motivate gue itu adalah gue pengen ketika anak gue dewasa nanti tumbuh terus menikah, gue pengen jadi saksinya, gue pengen hadir, gue pengen megang cucu itu gue. bener banget sih. Iya. Dan lu harus Jadi, berpikir ke sana memang. Saya Itu salah satunya. pro punya anak Lu gak mau karena kan ketika lu tumbuh dewasa, ya you live but you are living in the wheelchair. ya You don't want, right? Dan lu terus harus nyalain ada- kerjaan. Lu Nyalain kerjaan kita demanding kayak gitu-gitu. Iya, segala macam. Padahal Ya, tapi sebenarnya karena emang anak gue masih kecil, nggak segede anak lu chef. Cuman maksud gue itu salah satu motivasi gua. Pas anak gue brojol itu beneran kayak, oh ya ini gue punya tanggung jawab. Iya, dan Nggak itu memang yang merubah mindset kita dibandingin waktu ketika kita baru nggak jadi punya kayak sesuatu. lelaki yang sesungguhnya itu kita kan bedanya ya
Nggak cuma lelaki sih, cuman maksudnya kita punya tanggung jawab nggak cuma di kerjaan, Betul. di family. Bukan berarti jadi family nggak kurus, kan harus balance juga. Ya salah satunya ya jaga kesehatan ketika Betul. udah mulai umurnya nggak muda lagi. Apalagi dengan industri kita yang kadang kalau kita makan kan udah nggak teratur tuh ya karena pekerjaan dan segala macam. Apalagi di level-level yang di bawah kayak line cook yang kayak gitu itu kan kita Makan very mesti high cepet-cepet. pressure, makan mesti cepat-cepat. Beda dengan level-level yang udah di atas kan ya mereka Iya. ngatur waktunya dan segala macam. Tapi kalau level-level yang di bawah ini, apalagi yang masuk night shift, Boy, hidup kayak satpam. betul. Itu kan udah shifting, itu udah di luar di luar kodratnya dia. Betul. Manusia kan nggak harusnya beraktivitas di malam hari kan. Makanya ada kompensasi. Nah, mereka harus mulai berpikir lah ke situ. Gitu. Nah ini biar ini kan saya bisa katanya kerja, jadi biar nggak kepanjangan. Terakhir santai. nih buat harapannya, buat kedepannya gimana? Apa buat Balinya, apa buat Ubudnya? Kalau gue buat sih, kedepannya apa buat karirnya Chef Iwan juga? kalau gue berharapnya lebih senang wadah-wadah kayak gini tuh lebih banyak lagi. Terus kita bisa berkumpul, kita bisa saling Sharing. hangout, sharing dan segala macam dengan wadah-wadah yang seperti ini. Apalagi kita dipermudahkan kan dengan Apa teknologi mungkin dan segala harus macam. bikin chapter Ubud mungkin nih. Wah, boleh juga. Gue jujur ya kadang-kadang kalau yang kerja di Ubud gue tuh kadang-kadang nggak tega ngajakinnya. Kadang-kadang kita kan mau ngajak orang cuma buat tokok doang kan. Cuma kayak ayo nyantai lah itu. Cuma kalau lu mesti jalannya hampir sejam buat cuman itu kan santai, kadang-kadang santai. ya Karena kayak acara-acara kayak gue bilang di awal tadi, kalau lu nggak ngajakin gue kesini, gue mungkin nggak akan ke sini gitu. Tapi karena inilah gue juga akhirnya bisa dapat bisa go out and then hang out. thank you banget. Sama-sama Chef Iwan bisa mampirin Terima ke kasih sini, bisa share juga sama yang lain-lain, bisa Mudah-mudahan nunjukin bermanfaat. sisinya kan kerja kalau bisa di resort. Menurut gue satu achievement juga. Iya. Chef Iwan bisa. Betul. Jadi lu nggak perlu kotak-kotakin sih antara lu freestanding atau lu di resort. At the end semua itu proses. yes, itu proses dan tujuannya kan sama adalah gimana ngebuat tamu yang datang ke tempat lu Happy. either freestanding either resort happy kan. Itu aja kan. Caranya gimana ya up to you. Masing-masing punya style ya dan kayak segala waktu kayak Chef Iwan sendiri kerja di resort, cuma kan tetap PR-nya dikerjain, kayak tetap belajar banyak. Betul, dan gue tetap belajar gitu, walaupun nggak dapat pengalaman di freestanding, tapi gue coba menggali gimana mindsetnya orang yang kerja di freestanding, terus ideasnya dan segala macam. Ya, dan sampai sekarang. restoran freestanding itu semua nggak bakal hidup kalau resort ini nggak jalan. Iya, exactly. Iya, karena orang nomor satu nyari ke sini bukan nyari makan, nyari tidurnya di mana dulu kan. Iya, benar-benar. Ya pas Iya, pesan flight udah nyampe sini kan pasti pesan Logically tidurnya. yes, Iya. ketika lu pergi ke Spain, contoh lu mau ke El Bulli pada saat itu, dengan nunggu jarak itu lu harus stay kan. Iya. Resort mana yang mau lu pakai gitu, lu mau tinggal di Ya, itu mana ketika dan lu di the whole Spain. experience Bali itu juga nggak cuma dari restorannya doang, nggak cuma dari barnya, nggak dari klubnya. Benar. Salah satu yang paling besar Semua tuh ya. bersinergi ininya. Makanya kita secara pribadi, secara tim, gua, Pak Mario itu pengennya kita banyak ngambil yang chef-chef dari resort juga, karena Bali depend sama resort-resort ini juga. Dan kalau mau ngecek Bali lagi rame atau sepi, selain cek airport ya, Iya. ya cek aja hotel-hotel tuh okupansinya Iya. berapa, Iya. itu tuh jelas. Kelihatan kok biasanya. Iya, kalau apalagi certain area, kalau contohnya Ubud kayak sekarang kan lagi low season, itu hampir semuanya sama. Iya, ya inilah hidup seninya hidup di kota Betul. tourism kan. Makanya mungkin kita di sini yang Bali ini pengen offer what is different things dari yang di Jakarta, dari kota-kota lain. Menurut gua most probably Bali miripnya sama kota tourism yang lain, yang hidup dari tourism juga kan. Betul. Ya, moga-moga bisa jadi itu. Thank you Chef Iwan. Terima kasih banyak, Di. Bisa Thank you udah kesempatan inviting ini. Nah ini sebelum kita closing, Ya. apa Instagramnya di mana? Instagramnya di mana? Apa ada yang mana lagi? Apa kalau mau dengerin Chef Iwan nyanyi itu di mana gitu? Ya, apa namanya? Bisa follow di Iwan Yunarto sih. Iwan Yunarto ya. Oke. Nanti apa namanya? Gue jarang posting sih, jarang juga, cuman once in a while ya. Ya abis ini posting lah banyak. Iya, abis ini. Ya. Soalnya ya menurut Gue kalau tipikal pengguna Instagram tuh gue fakir repost. Jadi ketika ada orang yang posting tagging gue repost. Yeah. Jadi gue fakir repost. gue pernah diomelin sama Ray, bentar lagi gue cas 50.000 loh ya kalau repost juga ada. Tapi thank you Chef, thank you udah Sama-sama mampir ke sini. Sama-sama, thank you. Oke. Sukses selalu. Thank you.
Guys, jadi thank you udah dengerin episode ini dari awal sampai akhir. Kalau yang udah stay, thank you banget. Kalau kalian masih penasaran sama episode-episode kita selanjutnya, sama update-nya dari On The Pass ini, please follow our Instagram sama TikTok di On The Pass SC1 karena itu podcast after service. Dan yang pasti juga yang jangan ketinggalan harus subscribe di Ray Johnson Radio buat terus tongkrongin episode-episode kita selanjutnya. Thank you guys semuanya. Bye.